Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas satu saham yang cukup menarik kalau kita lihat secara rangkuman atau secara resum, yaitu perusahaan ini memiliki kas atau setara kas 4,5 triliun dan harga perusahaannya di Bursa Efek Indonesia hanya 4 triliun. Jadi teman-teman kalau beli saham ini atau beli perusahaan ini cuman cukup mengeluarkan uang 4 triliun. Namun di dalam perusahaannya ada uang cash atau setara cash sebesar 4,5 triliun. Menarik nggak ya? Coba kita akan bahas saham ini yaitu PNIN atau Paninvest TPK ya. Harganya saat tanggal 22 Desember 2023 adalah 985. Oke, kita akan bahas seperti biasa ya, secara komprehensif. Jadi saya nggak akan bahas cuman yang menarik aja, saya akan bahas seluruhnya supaya tidak ada salah paham dalam mengerti video saya ini. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas kinerja harga sahamnya sejak IPO 10 tahun terakhir. Secara fundamental kita cek nih perusahaan apa, kinerja perusahaannya seperti apa, valuasi sahamnya seperti apa, dividennya gimana, kemudian kesehatan finansialnya seperti apa. Untuk seasonality 10 tahun terakhir ini sahamnya biasanya naik atau turun di bulan-bulan apa saja. Kemudian untuk bandarmologi nanti kita cek struktur kepemilikan sahamnya, peran investor asing di pergerakan saham ini, kepemilikan investor retail, kemudian perpindahan struktur saham selama setahun terakhir dan pola saham mount to date ya untuk bandarmologi. Kemudian untuk technical kita akan langsung ke pola technical saham ke depan ya, karena saya sebelumnya belum pernah mereview saham PNIN ini ya. Oke, kita akan masuk langsung ke IPO. Ini sudah lama, IPO-nya 83 ya, dengan harganya 1150, sudah pernah stock split 2 kali sehingga harga IPO-nya setelah stock split adalah 287 dan harga saat ini itu adalah 342,6% dari harga IPO. Untuk kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir kalau kita lihat ini berfluktuatif ya. Jadi year to date ini 2023 sudah minus 20%, 10 tahun terakhir positif 40%, 5 tahun negatif, 3 tahun positif ya. Jadi ini fluktuatif ya harganya. Harga tertinggi setahun terakhir pernah di 1615 dan terendah ada di 955. Ya, jadi harga saat ini lebih mendekati harga terendah setahun terakhir. Nah, ini perusahaan apa ya? Kalau kita lihat namanya Paninvest ya. Kodenya Panin. Kalau kita lihat ini bidang usahanya ini pariwisata teman-teman ya. Padahal namanya Paninvest. Namun sektornya ini keuangan, subsektornya asuransi. Jadi sebenarnya seolah-olah nggak nyambung ya. Ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena dulu ini Paninvest ini didirikan tahun 73, namanya tuh Pan Union Insurance. Jadi sebenarnya perusahaan asuransi. Ya, namun tahun 2014 ini perseroan melaksanakan pengalihan seluruh portofolio pertanggungan asuransi ke anak perusahaan dan mengubah kegiatan usahanya menjadi perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Jadi loncatnya jauh sekali teman-teman ya. Dari perusahaan asuransi, kemudian pertanggungannya dialihkan ke anak perusahaan yaitu PNLF kalau nggak salah ya, Panin Financial, dan banting setir ke bidang pariwisata gitu ya teman-teman ya. Dan anehnya ini sudah banting setirnya kan dari tahun 2014 ya. Nah, tahun 2021 berarti sudah kira-kira 7 tahun ya sejak dia banting setir. Ternyata belum juga ada bisnis yang jelas di pariwisatanya nih ya. Bahkan sampai hari ini video ini dibuat itu belum jelas. Ini sempat ditanyain sama bursa ya, kegiatan usahanya. Jadi sampai dengan tanggal tanggapan ini tanggal 18 Juni 2021, perseroan memiliki kesulitan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta rekan bisnis yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata. Jadi belum dapat kontrak kerja di bidang pariwisata nih teman-teman ya. Udah beberapa kali berusaha untuk melakukan pendekatan dan negosiasi yang berpengalaman, namun belum deal lah intinya ya. Kemudian beralasan ada lagi COVID ya, hingga tahun 2021 jadi belum jalan lagi yang pariwisatanya. Padahal ini sektor pariwisata sudah naik, sudah pulih ya. Jadi mestinya nggak ada alasan lagi ya sekelas Panin Group nih teman-teman ya. Dan kemudian ada pertanyaan menarik yang ketiga, yaitu ditanyakannya latar belakang belum dibukukannya pendapatan usaha dari segmen pariwisata. Kemudian strateginya seperti apa,
perkiraan mulainya kapan? Ternyata ya jawabannya cuman nggak jelas ya. Intinya belum mendapatkan partner dari 2000 berapa itu ya, sudah berapa tahun itu ya. Saya rasa sih sekelas Panin Group aneh ya kalau kesulitan mendapatkan partner ya. Rasanya sih aneh ya. Ini konglomerat ya. Oke, ini struktur usahanya. Kalau kita lihat ya, dia Panin Financial tadi ya, PNLF. Baru satu anak usahanya kalau yang terdaftar di struktur, di Bagan. Ya, jadi lucu ya, anak usahanya satu dan dia sendiri nggak ada bisnisnya. Bener-bener tergantung dari anak usahanya semua. Jadi sebenarnya ini kalau boleh dibilang, kalau dicoret pun sebenarnya nggak ada impact apa-apa ya. Jadi Paninvest ini sebenarnya dicoret pun nggak ada impact apa-apa karena sebenarnya dia nggak ada kegiatan bisnis gitu ya. Cuman nanti kita lihat ya apa aja. Oke, ini secara di laporan tahunannya ada dua ya. Jadi ada PT Finansial tadi sudah dibahas. Kemudian yang kedua ada PT Panin Genin Holdco. Ya, ini juga unik juga ini teman-teman ya. Sudah didirikan sejak 98 ya. Dengan lingkup usahanya ini bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa, dan pertambangan. Jadi cukup lengkap. Sampai saat ini, Panin Genin Holdco belum beroperasi secara komersial. Ya, jadi sudah sejak 98 sampai saat ini belum beroperasi secara komersial. Jadi nggak tahu nih buat apa ya, dipajang di sini gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, pendapatannya tadi, pendapatan netonya ini PNIN, ini PNLF, ya itu mirip teman-teman ya, mirip ya. Jadi hampir 100% pendapatannya ini itu adalah pendapatannya dari PNLF. Ya, jadi ini benar-benar kayak apa ya, kayak perusahaan zombie lah ya. Cuma numpang ke anak usahanya saja. Dia sendiri nggak ada usahanya. Dan ini lebih unik lagi ya, saya cek public expose terakhir yang hadir hanya 4 orang. Itu pun online semua, dan kalau kita lihat di ini ya, di video hanya satu orang yang presentasi ya, dan dengan 4 orang bahkan media saja nggak ada yang meliput ya. Biasanya kan media itu meliput ya, dan ini tidak ada pertanyaan sama sekali ya. Jadi nampaknya ini hanya formalitas saja. Mungkin ini juga terafiliasi 4 orang ini ya, mungkin ya, saya nggak ngerti, dugaan saya sih seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya. Kalau kita lihat ini sebenarnya mencerminkan kinerja PNLF ya, karena ini tadi hampir 100% ya, ini kinerjanya PNLF. Ya, ini kan saya secara umum ya naik lah ya. Secara umum ini naik tipis ya, COVID turun, ini sudah mulai beranjak naik 2022. Laba usahanya malah naik, laba bersihnya naik ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Nanti kita akan cek. Ini untuk pendapatannya, estimasi akan turun ya di 2595. Di annualize 2023. Kemudian tadi struktur pendapatannya kok bisa tadi ya lebih tinggi di laba profitnya, laba bersihnya, karena ini laba usahanya, laba kotornya nggak ada ya, karena ini perusahaan insurance, tidak ada ACOGS. Nah, laba usahanya ini 20%, namun laba bersihnya di atas laba usaha ya, berarti ini di luar dari usaha utamanya, yaitu insurance ya, laba bersihnya. Nah, kalau kita lihat secara detail ya, secara nominal ini pendapatannya turun 27,5%, dan kalau kita lihat laba usahanya ini kan tadi ya hanya 390 miliar, namun penghasilan lain-lainnya ini 1 triliun. Ya, jadi tinggi penghasilan lain-lainnya ini apa ya, 1 triliun ini. Oke, kita cek aja di laporan keuangannya langsung. Jadi laba lain-lain ini itu adalah bagian atas laba entitas asosiasi. Jadi punya entitas asosiasi, dan entitas asosiasinya itu adalah membukukan profit, dan ini adalah laba lain-lainnya ini ya teman-teman ya. Jadi ini laporan konsolidasian aja. Nah, kalau kita lihat siapa entitas asosiasinya, itu adalah Bank Pan Indonesia ya. Kemudian ada asuransi multi altraguna, kemudian ada Laksa Yuda Abadi, dan ini di PNIN teman-teman ya. Kalau kita cek di laporan kakinya PNLF anak usahanya itu mirip ya,
Jadi ada Bank Pan dan Laksayuda Jadi yang benar-benar entitas asosiasi yang tidak terafiliasi dengan PNLF, itu hanya asuransi multi artaguna. Itu pun hanya 3,74%, nah, ya, kepemilikannya di sana kecil sekali. Jadi masih lebih banyak tergantung kepada anak usahanya PNLF atau Panin Financial. Oke, sekarang kita akan cek ke valuasi sahamnya. Ini rata-rata ada di 0,27 dan sekarang masih di bawah rata-rata ya, 0,19. Ini memang murah sekali ya. Bayangin ya, 0,19 ya. Perusahaan grup konglomerasi Panin Financial ya, cash-nya lebih besar daripada market cap-nya, PBV-nya hanya 0,19 ya. Kemudian kalau kita cek secara pair-nya, ini juga dari dulu ya 3 terus gitu ya, nggak berubah ya, 3 terus ya, masih di bawah rata-rata, tipis. Untuk earning yield-nya ini ya, kalau kita valuasi secara earning yield ini selalu murah teman-teman ya, selalu di atas 30% ya, ini selalu di atas 30%, bahkan sempat mencapai 87,2% ya. Namun ternyata ya sahamnya nggak bergerak kemana-mana ya, PBV-nya tadi kita lihat nggak pernah menyentuh angka 1 bahkan ya, setengah aja nggak pernah menyentuh ya, setengah aja nggak pernah menyentuh. Oke, jadi ini secara earning yield ya mestinya murah ya. Secara earning yield saya secara format baku tetap menyatakan ini sahamnya murah. Berapa harga wajarnya? Kalau dengan book value 5.261 ya, harga wajarnya ada di PBV 0,4 sampai 0,6, atau kalau kita konversi ke harga dari 2.100 sampai 3.100. Jadi harga saat ini 985 itu terdiskon 53 sampai 69%. Namun ini murahnya ada tanda bintang teman-teman ya. Karena tadi ini perusahaannya nggak jelas, bidang usahanya hanya tergantung sama PNLF. Ya mungkin juga karena itu Pak Loh Keng Hoong lebih membeli PNLF daripada PNIN ya. Dulu saya juga sempat bingung kenapa Pak Loh Keng Hoong lebih memilih PNLF ya daripada PNIN. Karena secara valuasi lebih murah PNIN. Nah, ternyata setelah saya cek, ini ketemu alasannya ya. Mungkin sama dengan Pak Loh Keng Hoong. Untuk dividen sendiri, ini dulu sempat bagian dividen ya. Dan dulu ini besar-besar ya, double digit. Sudah mulai menipis dan sejak 2013 tadi, sejak dialihkannya asuransi 2014 ya, 2014 ya dialihkan, nggak ada bagi dividen lagi karena memang nggak ada kegiatannya ya, hanya bergantung sama laporan konsolidasi dari anak usaha. Nah, ini adalah earning per share. Kalau kita lihat menarik ya, harga 985, earningnya 317 ya. Namun ya kalau kita sudah tahu ini perusahaannya seperti apa, tentu saja ini jadi tidak menarik lagi ya. Untuk quick ratio, car ratio nggak ada ya, ini perusahaan asuransi insurance. Debt utang juga nggak ada, jadi sebenarnya bagus. Kemudian kalau kita cek secara seasonality, ini berpotensi naik di Januari, Februari, dan April ya. Hanya 3 bulan itu saja. Nah, sekarang kita cek struktur sahamnya, tadi sudah disebutkan sedikit di awal ya. Ini milik Panin Corp, ada Family Investco, ada Crystal Chain Holdings, Omnicorp Group Limited ya. Dana pensiun karyawan Panin, jadi dana pensiunnya dibelikan saham ini. Ada Mumin Ali Gunawan, ya ini bosnya Panin Group lah ya. Ada 2%, ini juga pemilik Panin Corp juga, Mumin Ali Gunawan ya. Manon Warkat ada 21 miliar atau 26,45%. Peran investor asing di saham ini tidak terlalu oke ya, tidak pernah menyentuh di 30% ya, ini April sempat ya. Namun korelasinya ini juga nggak terlalu impact ya, hanya 2, jadi investor asing masuk atau keluar itu nggak impact terhadap harganya. Nah, kepemilikan retail di saham ini kalau kita lihat menurun ya, dari November 2022 ke November 2023 ini turun 234. Namun kalau kita cek, yang menarik adalah jumlah sahamnya yang dipegang investor retail lokal justru malah bertambah ya. Average-nya bertambah, value per holder-nya juga malah bertambah. Artinya kemungkinan ada dua. Yang pertama, yang ini kan net ya, sekali lagi ini yang keluar adalah net, ada yang masuk ada yang keluar. Kemungkinan yang keluar itu lebih kecil dan yang masuk lebih besar. Atau ada orang keluar yang pegang saham, yang sudah pegang sahamnya, membeli lagi atau menambah sahamnya lagi ya. Dan kalau kita lihat selama setahun terakhir itu ada penambahan kepemilikan investor retail sebesar 76,7 miliar.
Ya, apakah Pak Lokeng ada di sini? Nggak tahu juga ya. 76 miliar selama setahun terakhir dengan asumsi harga saat ini ya. Oke, kemudian kalau kita cek perpindahan sahamnya setahun terakhir, ya kita lihat ya, dari 4 miliar lembar saham, 40,5%-nya floating, dan dari 40,5% floating ini yang menguasai adalah lokal, dan paling besar adalah investor retail lokal. Ya, dan ini jumlahnya bertambah dari 52,49 jadi 4,74 ya. Namun tadi uniknya adalah justru kepemilikan orangnya jumlahnya menurun ya, meskipun ini meningkat. Jadi ini boleh dibilang distribusi, namun yang menampung juga investor retail yang memiliki dana cukup besar. Ya, bukan investor yang kecil-kecil gitu, bukan ya, ini investor yang retail yang dananya cukup besar lah ya. Nah, kalau kita lihat siapa yang buang barang ya, nah, setahun terakhir ini sekuritas asing kemungkinan akan menghabiskan barangnya ya, 5,07%, masih sisa 1,78% ya, jadi mungkin akan menghabiskan barangnya. Kemudian terbesar kedua ini ada investor retail asing ya, namun ini buangnya cuma sekali, habis itu dia nggak ada pergerakan ya. Yang menampung dengan rajin adalah lokal corporate ya, dan investor retail lokal yang paling banyak ya, dan ini adalah pengendali atau pengendali saham floating ya, maksudnya bukan pengendali perusahaan ya, pengendali saham yang scriptless 57,23%. Dan ini kalau yang pengendalinya adalah investor retail lokal, harganya akan susah naik karena sekali lagi investor retail lokal itu tujuannya masing-masing berbeda. Ada yang beli untuk trading, ada yang beli untuk disimpan, ada yang ya macam-macam lah ya tujuannya, jadi nggak searah gitu ya. Oke, jadi ini kesimpulannya saya simpulkan sedang distribusi ya teman-teman ya, sedang distribusi meskipun nanti jumlah investor retailnya menurun, namun jumlah kepemilikannya naik, dan yang buang adalah sekuritas. Barangkali ya Pak Lokeng Hong mungkin ya, satu orang bisa cover yang keluar banyak. Nah, kalau kita lihat di insider teman-teman ya, ini ada dana pensiun karyawan Bank Panin yang buang barang sampai Maret aja 2023 ya. Dulu kepemilikannya 5,76, sempat nambah jadi 7,55, kemudian ini buang terus, terakhir Maret 2023 dan sisa 6,02. Ya, ini buang barang terus. Nah, pola sahamnya di bulan Desember ini 1 sampai 22 Desember itu kelihatan sideways di sini, dan ini normal akumulasi. Kalau kita lihat dari broker summary juga terlihat ada satu broker SQ yang cukup lebih dominan beli ya, yang lainnya sih normal aja, jadi lebih dominan beli. Ini ada akumulasi kecil di sini ya, mungkin ini investor retail lokal yang sedang mengakumulasi ya. Apakah Pak Lokeng Hong ya nggak tahu juga ya, tapi kan ini saham-saham bau pan ini kan lekat dengan namanya Pak Lokeng Hong, investor besar ya. Oke, sekarang kita akan bahas teknikalnya. Kalau kita lihat tadi sudah dibahas ya, ini sideways ya. Ini sempat naik, kemudian turun, naik lagi ya. Ini buang barang ya. Ingat ya tadi ini sampai Maret ya, itu dana pensiunnya lagi buang barang. Jadi ada kemungkinan saham ini bisa bergerak volatil lagi kalau dana pensiunnya karyawan Panin itu mau jualan gitu, kira-kira seperti itu mungkin ya. Kalau kita lihat ya, saya nggak ngecek sebelumnya ya, jadi sejak Maret nah sudah selesai kan, dia tidak berhenti jualan, harganya kembali susut ya, harga plus volumenya kembali menyusut dan harganya nggak kemana-mana ya. Ini per hari 745 juta ya likuiditasnya. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana? Ya, ini kalau saya boleh prediksi ya mungkin akan di sini-sini terus ya. Ini kan tipikal sahamnya ya, naiknya mungkin di sini terus ya. Mungkin di sini terus. Kalau berlanjut investor retail lokal nampung dan sekuritas masih jual, ya mungkin bisa turun mentok-mentok di 880. Ya. Kapan naiknya? Ada dua kemungkinan. Tadi kalau misalnya ada kepentingan ya, ada kepentingan mau buang barang atau mau mencairkan dana pensiun. Yang kedua, jika bisnis pariwisatanya belum betul-betul terrealisasi ya, tadi sampai sekarang belum terrealisasi nih ya, betul-betul terrealisasi, atau
dia menarik dananya yang di anak usahanya menjadi dividen, masuk kas besar dan dia membagikan dividen. Jadi ada 3 kemungkinan saham ini bisa naik atau volatil lagi ya, menarik. Oke, sekarang terakhir kesimpulannya tadi kinerja jangka panjangnya masih naik meskipun ya beberapa tahun terakhir turun lagi ya. Kemudian kinerja jangka pendeknya turun, valuasi murah. Saya kasih tanda bintang karena ini murahnya karena anak usaha ya. Jadi dia sendiri belum ada kegiatan yang jelas sampai hari ini, tidak rutin bagi dividen, kemudian berpotensi naik di bulan Januari, Februari dan April. Untuk November nanti sedang distribusi, namun Desember ini sedang terlihat akumulasi kecil dan secara teknikal sedang sideways. Terakhir, disclaimer ya teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli ya. Tujuan saya membuat video ini hanya untuk edukasi dan kepentingan konten saja ya, supaya teman-teman bisa belajar. Kalau teman-teman pengen membeli atau menjual saham Panin, ya silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Oke, mungkin sampai di sini dulu video analisa saham Panin ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.